Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Nurul Agustin dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di video kali ini saya akan mereview artikel yaitu yang berjudul Grand Competitive Advantage Moderate Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economic Performance. Jadi seperti apa sih reviewnya? Yuk kita simak videonya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Yang pertama itu motivasinya yaitu dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan secara tepat, ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dilakukan dan digunakan oleh pemilik modal dan manajer perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio-rasio keuangan perusahaan. Selanjutnya, research gap. Dalam penelitian Mulyana dan Sari 2013, manfaat yang dapat diambil dari akumulasi citra perusahaan dalam hubungannya dengan pelanggan termasuk penciptaan pelanggan yang positif, sikap terhadap perusahaan yang pada akhirnya akan menimbulkan kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Selanjutnya, Orlitsky dan Benjamin 2001 menyatakan bahwa investasi dalam kinerja sosial perusahaan bersifat jangka panjang. Kinerja sosial perusahaan diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan sehingga biaya pemantauan dapat dikurangi. Selanjutnya ada fenomena. Nah, dalam era ekonomi, pasar yang seperti sekarang ini menuntut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik. Tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya berfokus pada penciptaan keuangan yang besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu dibarengi dengan etika perilaku kinerja ekonomi. Wulandari 2013. Nah, kritiknya untuk poin ini, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomenanya dengan baik. Selanjutnya yang poin kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama ada kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Prabandari dan Suryanawa 2014. Selanjutnya, Pet et al. 2000 menyatakan bahwa citra perusahaan akan membentuk reputasi, sedangkan reputasi yang kuat dibangun dari tindakan operasional sehari-hari yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan. Jadi citra perusahaan atau citra perusahaan ada di benak para pemangku kepentingan. Selanjutnya, citra perusahaan berawal dari persepsi publik terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan yang dapat membentuk persepsi pelanggan dari waktu ke waktu. Fat et al. 2000. Selanjutnya, kegiatan usaha yang baik saat ini adalah kegiatan usaha yang mampu meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan sehingga juga dapat menjamin keberlangsungan usaha. Hart 1995, William dan Siegel 2001. Selanjutnya, banyak pemerintah negara berkembang telah menerapkan strategi pertumbuhan hijau nasional yang komprehensif yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan mereka dan mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif baru. Altenburg 2018. Selanjutnya, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan perusahaan, citra dan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi yang dimoderatori oleh keunggulan kompetitif hijau secara parsial pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
selama periode 2013 sampai 2017. Nah, kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty yang disajikan merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Selanjutnya, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah corporate social performance berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Apakah citra perusahaan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Apakah kinerja sosial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Apakah keunggulan kompetitif hijau berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Apakah keunggulan kompetitif hijau memengaruhi hubungan lingkungan kerja terhadap kinerja ekonomi? Apakah keunggulan kompetitif hijau memengaruhi hubungan citra perusahaan terhadap kinerja ekonomi? Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang masalah. Penelitian perumusan masalah di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi, untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan terhadap kinerja ekonomi, untuk mengetahui pengaruh kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi, untuk mengetahui pengaruh keunggulan kompetitif hijau terhadap kinerja ekonomi, untuk mengetahui pengaruh grand competitive advantage, moderasi hubungan kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi, untuk mengetahui pengaruh grand competitive advantage, memoderasi hubungan corporate image terhadap kinerja ekonomi. Yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh grand competitive advantage, memoderasi hubungan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Nah, kritiknya, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Selanjutnya, apakah kontribusi dari penelitian ini? Yaitu kinerja ekonomi adalah kinerja relatif perusahaan atau berubah dari tahun ke tahun dalam kelompok industri sejenis atau industri yang beroperasi di bisnis yang sama, yang dicirikan oleh besar kecilnya pengembalian tahunan perusahaan. Kinerja ekonomi diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Dengan melihat kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan. Nah, kritiknya, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi dampak penelitiannya. Selanjutnya, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Jadi kritiknya, untuk poin ini peneliti tidak menjelaskan teori apa yang digunakan dalam penelitiannya. Seharusnya peneliti memberikan grand teori yang ia gunakan. Lanjut, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Nah, jadi kritiknya untuk poin ini, peneliti tidak menjelaskan keterkaitan hubungan grand teori dengan judul penelitian. Selanjutnya, buatlah gambar kerangka konseptual. Nah, kritiknya untuk poin ini, di dalam penelitian ini tidak terdapat gambar kerangka konseptual. Kerangka konseptual di atas dibuat oleh reviewer sendiri. Seharusnya di dalam penelitian harus dibuat kerangka konseptual agar memudahkan si pembaca mengetahui variabel apa saja yang ingin diteliti. Selanjutnya, apakah hipotesis penelitiannya? Hak 1. Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. H2. Citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. H3. Kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H4. Keunggulan kompetitif hijau berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H5. Grand competitive advantage memoderasi hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja ekonomi. H6. Grand competitive advantage memoderasi hubungan corporate image dengan kinerja ekonomi. Selanjutnya yang terakhir, H7, grand competitive advantage memoderasi hubungan kinerja sosial perusahaan dengan kinerja ekonomi. Nah, kritiknya untuk poin ini, tidak ada kritik dari setiap hipotesis, sudah cukup jelas memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependen.
Selanjutnya, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Nah, yang pertama, rancangan penelitian yaitu analisis regresi data panel. Kritiknya, penulis sudah cukup jelas dalam menginformasikan metode analisis regresi data panel yang digunakan pada penelitian ini. Yang B, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Variabel dependen di sini sudah ada pengukurannya, yaitu CVI sama dengan P1 dikurang P0 ditambah DIV dibagi P0 dikurang MERI. Selanjutnya, variabel independen environmental performance diukur menggunakan itu yang pertama gold sama dengan 5 atau telah secara konsisten menunjukkan lingkungan. Yang kedua, green sama dengan 4 atau telah melakukan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, blue 3 atau telah melakukan upaya untuk mewajibkan pengelolaan lingkungan. Yang keempat, merah sama dengan 2 atau pengelolaan lingkungan tidak dilakukan seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Selanjutnya yang terakhir, black sama dengan 1 atau dengan sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup atau pelanggaran peraturan perundang-undang. Selanjutnya, corporate image yaitu corporate image sama dengan C per N. Selanjutnya, corporate social performance. Selanjutnya, grand competitive advantage. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan definisi operasional variabel dan pengukuran yang digunakan pada penelitian ini. Yang C, pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan metode purposive sampling, di mana peneliti merumuskan kriteria spesifik yang ingin diteliti terlebih dahulu. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini. Yang D, unit analisis. Jadi, perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BI periode 2013 sampai 2017. Sampel yang didapat yaitu 13 perusahaan sehingga jumlah data yang digunakan sebanyak 65 data observasi. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan unit analisis yang digunakan pada penelitian ini. Lanjut yang E, jenis data yang digunakan. Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia atau BI yang diakses melalui www.ldx.com dan website masing-masing perusahaan yang sedang diambil sampelnya. Kritiknya, untuk poin ini penulis cukup jelas dalam menginformasikan jenis data yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya yang F, uji kelayakan model, analisis regresi data panel dengan bantuan software pengolah data statistik yaitu EPIUS versi 9.0. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menginformasikan uji kelayakan model. Yang G, metode analisis data. Pada penelitian ini tidak dijelaskan metode pengujian untuk pemilihan model regresi data panelnya, yaitu dengan uji Chow, uji Hostman, dan uji Legre multiplier. Namun untuk hasil uji kelayakan model, p-test model, koefisien determinasi, uji hipotesis atau t-test, dan analisis regresi data panel sudah dijelaskan dengan baik. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menjelaskan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Lanjut, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitiannya. Di sini ada persamaan regresi data panelnya. Jadi kritiknya untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dan menampilkan persamaan regresi data panel. Selanjutnya, jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis atau jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Oke, yang pertama ini ada analisis statistik deskriptif. Jadi tidak dijelaskan dan digambarkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Yang B, hasil uji kelayakan model atau uji di sini ada hasilnya dari tabel bisa kita lihat.
Jadi pembahasannya itu dari tabel di atas menunjukkan bahwa F statistik 8,3558606 itu lebih besar dari F tabel yaitu 2,68, dan nilai probnya F statistik 0,000012 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Variabel-variabel independen atau environmental performance, corporate image, dan corporate social performance memengaruhi ekonomi performance dengan grand competitive advantage sebagai variabel pemoderasi, sehingga model ini bisa dikatakan fit dan layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya yang C, hasil uji hipotesis. Nah, di sini ada tabelnya, bisa kita lihat dari hasil ini, yaitu yang pertama ada environmental performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Kedua, corporate image berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Corporate social performance tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance. Dan competitive advantage berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Environmental performance setelah dimoderasi dengan grand competitive advantage berpengaruh terhadap ekonomi performance. Corporate image setelah dimoderasi dengan grand competitive advantage tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance. Selanjutnya yang terakhir ada corporate social performance setelah dimoderasi dengan grand competitive advantage tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance. Nah, kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah menjelaskan terkait hasil uji hipotesisnya. Lanjut yang terakhir, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Di sini kesimpulannya, jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap ekonomi kinerja, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, lingkungan kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan koefisien yang lebih besar nilainya. Citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan berpengaruh positif terhadap ekonomi kinerja. Selanjutnya, kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan setelah dimoderatori oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan juga tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Nah, kritiknya, untuk poin ini tidak ada kritik. Untuk poin ini peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan simpulan dalam penelitian ini. Selanjutnya keterbatasan. Jadi peneliti belum memberikan penjelasan terkait keterbatasannya. Selanjutnya ada implikasi. Nah, kritiknya untuk implikasi, peneliti juga tidak menjelaskan implikasi penelitian. Harusnya peneliti menjelaskan hasil sebagai masukan bagi perusahaan. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini saja video review dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.